Radio lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,2 Yes, Radio Kebanggaan Cilacap. Kali ini kembali hadir Wuli di program Suara Literasi bersama Bapak Ratino yang merupakan kelahiran Cilacap pasti ya. Kita sampai dulu beliau yang ada di sebelah sana. Assalamualaikum Bapak Ratino. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, bagaimana kabarnya Sehat, Mbak? hari ini? Alhamdulillah, Bapak gimana? Ya sehat. Iya, saya panggilnya Bapak atau Mas ini ya? Terserah, Mbak, sama aja. Begitu Bapak Ratino, sebentar ya, saya ulas sedikit tentang Anda. Mungkin kalau misal sahabat Yes masih mengingat, sekitar 1 tahun yang lalu kita pernah bersua di sini ya? Ya, betul. Sekali, Bapak Ratino. Merupakan penulis kelahiran Cilacap 6 Maret 85, berkecimpung dalam dunia pendidikan yang menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Wow. Dan di sela-sela kesibukannya beliau memberikan les private, menulis di media massa mengenai budaya, edukasi, cerpen anak, dongeng, serta banyak yang dimuat di media massa seperti Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, dan beberapa koran-koran lokal lainnya. Betul nggak? Iya, Bu. Iya. Nggak apa-apa panggil Ibu, Mbak, nggak apa-apa, nggak masalah. Sama aja, ya? Begitu, ya sama saja. Iya. Menamatkan pendidikan jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UGM pada tahun 2007 ya, Mas Ratino. Iya. Kemudian pasca program akta mengajar di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa UST Yogyakarta pada 2009. Iya betul, dan sampai sekarang banyak sekali aktivitas kegiatan yang Anda lakukan pastinya. Dan sekarang mentok di terakhir di SMP Negeri 1 Jeruk Legi, betul ya? Iya, masih di SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Iya, masih perkembangannya masih luar biasa ya Mas Ratino ya. Seperti itu. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah sekali, dan kita akan berbincang seputar literasi, dan untuk hari ini tema yang akan diambil itu seputar penerbitan mayor, penerbitan indie, dan juga kepenulisan kreatif, betul ya? Ini betul. Spesifikasi untuk Anda mungkin yang para penulis-penulis pemula mungkin ya? Oke. Bisa untuk saling sharing kita di sini. Bisa saling sharing, betul sekali. Dan mengawalinya mungkin saya akan menanyakan sedikit seputar literasi. Coba perkembangan literasi dari pertama Anda bergabung di sini Mas Ratino sampai hari ini, perkembangan literasi di Cilacap seperti apa? Semakin wow kah? Secara umum semakin wow. Wow-nya ini kan berhubung pandemi ya. Betul. Jadi orang mau tidak mau bergulat dengan namanya literasi, terutama mungkin medsos ya. Sebenarnya itu juga termasuk bagian literasi. Dari media sosial kita dituntut untuk ibaratnya menyesuaikan diri, adaptasi untuk mengungkapkan perasaan atau yang lainnya. Jadi literasinya sudah bergeser, yang dulunya dari buku mungkin sekarang ke media digital, seperti itu. Media digital sekarang ya. Berarti sekarang perkembangannya memang sudah cukup wow, apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, menurut Mas Ratino sendiri ada batasan-batasan tertentu pasti ya dari untuk mengurangi yang namanya melenceng ke sana ke sini, begitu? Perlu ada batasan-batasan pasti? Ya jelas ada. Namanya literasi pun kita harus pandai memilah dan memilih ya. Mana yang kita perlukan, mana yang positif, mana yang negatif. Kita harus pandai menyaringnya agar ibaratnya kita tidak terjerumus. Media pun kan seperti pedang ya, ataupun sisi mata uang, satu sisinya positif, satu sisinya negatif, seperti itu. Dan untuk Mas Ratino sendiri sepertinya sudah menelurkan berapa banyak buku nih, coba kalau sedikit bisa diceritakan. Kalau sampai hari ini ya, itu sekitar 30-an, termasuk yang sedang proses. Kebetulan ya, tahun ini ada mungkin saya buat semacam kumpulan puisi
berbahasa Jawa Ngapak gitu Oh, ya. boleh itu nanti dipresentasikan sedikit ya, puisi berbahasa Jawa Ngapak sepertinya sangat menarik itu. Ya, jadi ibaratnya kan kita orang Jawa Banyumasan Tuh. jarang sekali ada yang membuat buku ataupun kumpulan puisi yang berbahasa Jawa Ngapak. Ya. Nah, di situ kita gunakan ungkapan-ungkapan yang khas Ngapak untuk kritik sosial dan sebagainya seperti itu. Ya. Contoh, jadi ada jadi ada bahasa tertentu yang tidak ada di daerah lain ibaratnya, walaupun sama-sama bahasa Jawa. Kita kan banyak ungkapan khusus gitu. Betul. Contohnya apa itu? Kata-kata apa? Kata-kata apa? Kata-kata Jawa Ngapak yang di daerah lain tuh nggak ada gitu, Mas Ratino? Ya itu bisa ya seperti kencot ya, seperti itu kan banyak kita yang ada ya. Kalau saya dulu di Jogja, orang Jogja nggak tahu kencot itu apa. Seperti itu ya. Iya, termasuk ada penggunaan bahasa yang kita intinya jarang kita gunakan. Misalkan di sini kan untuk mengungkapkan kata bagus itu menggunakan kata apik ya. Yeah. Nah di Jogja dulu saya bingung kok ada yang mengatakan wangun. Taunya saya kan Wangun itu dekat Aji Barang itu ya. Itu Wangun. Betul, itu Wangun. Iya. Nah, ternyata ada namanya Wangun. Oh, Wangun artinya api. Terus ada kata gering ya. Kalau di bahasa Banyumasan kita itu kan bahasa Cilacap gini ya. Ngapak-ngapak itu kata gering berarti kurus ya. Iya. Iya. Teman saya yang dari Kulon Progo mengatakan waktu itu habis sakit, saya habis gering, padahal orangnya gemuk gitu ya. Nah, ternyata gering di sana konteksnya sakit gitu loh. Jadi ada perbedaan walaupun sama-sama bahasa Jawa itu. Oke, betul sekali. Ternyata perbedaan itu sangat indah ya ketika di satu daerah bermakna yang berbeda di daerah yang lain ya. Itu nanti dikupas habis di buku terbarunya dari Mas Ratino pasti ya. Nanti kita akan coba tanya. Cenderung nanti saya menggunakan bahasa apa yang kadang mungkin bagi orang terkesan tabu itu ya. Misalkan. Contoh bahasa Ngapak yang terkesan tabu. Ya mungkin di sini ada beberapa puisi yang menggunakan ya tanda kutip kasar ya untuk menyindir ketidakadilan. Misalkan menggunakan kata ndasmu gitu ya. Itu kan kasar itu ya. Kasar ya. Jadi menurut orang lain. Tapi ada hal tertentu yang hanya diwakili oleh kata tersebut. Padahal saking mangkelnya tuh gimana itu loh. Iya, begitu ya. Itu ungkapan perasaan yang sangat menggebu-gebu sekali. Dan nanti kita akan bahas itu nanti Mas Ratino ya, nanti setelah pesan-pesan berikut ini akan lewat dulu. Dan buat Anda silakan sahabat Yes ingin menanyakan banyak hal seputar, nanti kita akan bahas tentang perbedaan penerbit mayor dan indie, kemudian bagaimana sistematika untuk penulisan kreatif itu seperti apa begitu ya. Oke, siap. Ya, setelah pesan-pesan berikut ini selalu gabung di 104,2 Yes Radio Kebanggaan Jelajah. Halo, Pak Ratino bisa mendengar saya? Halo? Halo? Iya, bisa mendengar saya? Ya, masih Mbak. Ya, mungkin sinyalnya itu bermasalah tidak? Halo? Sinyalnya kalau saya sih lancar di sini, tapi yang di situ agak terpotong-potong walaupun saya masih mendengarkan. Tapi lancar kok secara umum lancar. Lancar secara umum. Tapi kalau misal memang kurang sedikit lancar bisa
menggunakan audio saja. Tapi di situ lancar ya? Nggak apa-apa, Mbak. Ini sudah lancar kok. Iya. Jadi kan sudah lancar kok. Iya. Iya. Jadi nanti kita akan bahas tentang perbedaan penerbit mayor dan penerbit indie. Langsung masuk ke topiknya. Kemudian bagaimana kepenulisan kreatif itu sendiri begitu ya. Iya, seperti itu. Dan kita keseling. Maaf tadi pada awalnya itu internetnya down sini. Jaringannya gangguan ya. Biasa. Saya juga ini di sekolah. Oh, ini di sekolah. Iya. Ini di sekolah saya yang banyak sinyalnya kok. Oh iya ya. Seperti itu saya juga fungsi. Juga ini sebenarnya lagi lokakarya di Atrium untuk guru penggerak gitu juga. Tapi saya nanti udah izin telat gitu aja. Terima kasih sebelumnya, maaf mengganggu ya Pak Ratino. Gak apa-apa, santai aja Mbak. Iya, santai aja ya. Saya sih santai aja. Nanti bisa kita kirimkan audio, videonya kita kirimkan semuanya nanti ya. Oke, terima kasih Mbak. Iya, kebetulan ini sudah. Itu masalahnya nanti, ini banyak teman-teman yang minta salinan videonya, nanti saya akan di-share di YouTube nanti. Oh iya, boleh. Kita kembali lagi ya. Oke, beberapa detik lagi. Sahabat Anda masih menyimak sajian Suara Literasi. Untuk hari ini kita akan bahas tentang perbedaan antara penerbit mayor dan penerbit indie. Selanjutnya bagaimana teknik kepenulisan yang kreatif kita bahas bersama Bapak kita yang satu ini ya, sangat luar biasa sekali, 30 karyanya sudah meluncur. Dan yang pasti kita sapa dulu kembali Mas Ratino. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak. Iya, sekarang kita langsung masuk ke topik saja. Iya, karena kita tadi sudah berbahasa basi lumayan cukup lama ya. Dan yang kita bahas ini tentang perbedaan penerbit mayor dan juga penerbit indie begitu. Ini maksudnya gimana ini? Terutama untuk para penulis-penulis pemula mungkin ya, atau mungkin penulis yang sudah tidak pemula juga harus mengetahui hal tersebut ya. Oke, ya. Secara umum itu penerbit mayor ya bisa dikatakan penerbit besar, sedangkan penerbit indie itu penerbit ya ibaratnya di bawahnya lah, yang sifatnya self publishing gitu ya. Nah, yang pertama, perbedaan yang pertama itu semua biaya ditanggung oleh penerbit itu kalau penerbit mayor. Dan penulis tidak menggunakan biaya. Penulis tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Iya. Sedangkan kalau yang indie itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, kisaran bayarannya macam-macam. Ada yang mungkin ada semacam promo itu bisa 100.000 untuk dapat satu buku. Sudah termasuk layout itu pas promo. Tapi intinya kalau penerbit indie tergantung penulisnya mau cetak berapa. Nah itu nanti untuk urusan harga tergantung ketebalan buku itu, seperti itu. Iya, kalau penerbit indie begitu ya. Terus kalau penerbit mayor nih menentukan banyaknya atau mungkin jumlah buku yang harus diproduksi dan lain sebagainya, itu yang menentukan dari penerbit pusatnya. Ya. Kalau di penerbit mayor kita ibaratnya terima mateng, terima jadi. Mau dicetak berapa terserah mereka. Tapi dengan catatan proses seleksi naskahnya ketat. Kita bisa tunggu sampai 4 bulan bahkan 1 tahun baru dikasih kabar kalau penerbit mayor. Iya. Oh gitu ya. Jadi ini lebih baik ke penerbit indie dulu atau mungkin langsung ke penerbit mayor? Kalau pengen yang asik dan gratis ya tetap bagi saya mayor. Karena sekali udah gratis, dapat buku, dapat royalti, jumlah cetakannya biasanya sekitar 3.000 eksemplar itu minimal. Minimal begitu ya. Iya. Itu kan kalau tulisannya bagus ya.
Iya, iya memang makanya tadi seleksinya itu. Seleksinya ketat. Iya. Selanjutnya perbedaan Ya. selanjutnya gimana ini? Perbedaan selanjutnya antara penerbit mayor dengan penerbit indie? Oh, selanjutnya, nah tadi kalau itu, Halo. Iya. tapi kalau yang penerbit mayor ya kita tergantungnya, misalkan penerbit buku gaya hidup, ngirimnya gaya hidup. Jadi tiap penerbit punya ciri khas masing-masing gitu. Iya. Terus waktu untuk penerbit mayor itu waktunya agak lama tadi nunggunya. Terus Iya. tadi penerbit indie itu bisa 2 minggu jadi, kadang sebulan udah jadi gitu. Karena Itu memang bedanya di situ. diproses sendiri ya. Iya, namanya penerbit indie tuh ya semacam self publishing itu, yang menentukan itu. Oke. Terus kemudian untuk proses distribusi, bagaimana itu distribusi penyebarannya kalau antara Untuk perbedaan mayor dan indie? oh iya ya, untuk di penerbit mayor itu kan sudah kerjasama dengan tokoh-tokoh besar seperti Gramedia, Ya. Gunung Agung, dan Togamas. Biasanya kan yang intinya punya toko buku besar. Iya. Selain itu lewat online juga ada. Nah, untuk yang indie berbeda lagi. Ini ke sifatnya ibaratnya sempit penjualannya ya, Iya. lingkupnya biasanya hanya mengandalkan media sosial ataupun penulisnya sendiri yang ibaratnya mendistribusikan. Iya. Begitu ya. Kalau tadi jumlah Ya, cetakan itu, kalau kita sorotin jumlah cetakan nih, Mas Ratino, ya. tadi jumlah cetakan kalau penerbit mayor tuh minimal itu 3.000 eksemplar. Nah biasanya kalau penerbit indie itu berapa eksemplar biasanya? Penerbit indie ya tergantung permintaan, Mbak. Satu pun dilayani itu. Oh begitu, satu Iya, dilayani ya. iya. Kalau penerbit mayor kan perhitungannya bisnis, Mbak. Nggak mungkin Iya. cetak satu. Pasti ada minimal tertentu. Biasanya Ya, 3.000. Sudah 3.000. ibaratnya dapat untung kalau laku itu. Seperti itu ya. Tapi uh, royaltinya, kalau boleh tahu nih Mas Ratino nih, Hmm. royaltinya biasanya dapat berapa nih? Kalau penerbit Ya, mayor gitu. kalau ya penerbit mayor rata-rata itu Mbak, hampir yang buku-buku saya yang di penerbit mayor itu 10%. Udah kayak 10%. standar itu. Oh ya, Iya. 10% dari harga 10% penjualan. dari harga buku. Harga buku. Misalkan harga bukunya 100.000, Ya. kita dapat 10.000 per bukunya. Per bukunya. Ya, nanti dikalikan lakunya berapa. Oh, iya. Dan ada laporannya tiap 6 bulan sekali seperti itu. Tiap 6 bulan sekali. Kalau misal masih tetap laku, berarti 3.000, bisa 3.000 lagi, bisa 3.000 lagi. Iya, cetak lagi. Ya? Iya. Cetak lagi, betul. cetak lagi. Cetak sambil lagi. menunggu buku-buku yang baru lagi, begitu ya. Betul. Ya. Tapi kalau misal penerbit indie nih, tuh biasanya royalti yang bisa didapatkan berapa persen? Atau mungkin 100% kali ya? Atau mungkin berapa persen? Kalau penerbit indie itu royalti tergantung kesepakatan. Itu kan misalkan kalau yang biaya sendiri, ibaratnya kita menentukan harga sendiri dan royalti pun untuk kita sendiri, ibaratnya. Mungkin untuk penerbitnya berapa? Kisarannya itu lebih tinggi kalau yang penerbit indie, Mbak. Sampai 25% bisa itu. Iya, mungkin plus minusnya begitu ya antara indie dengan yang mayor. Kalau yang indie mungkin royaltinya lebih besar, cuman cakupannya lebih kecil ya. Iya, jadi kalau kecuali memang ini sudah punya masa ibaratnya, misalkan orang terkenal ataupun siapa ini punya terkenal, ibaratnya indie pun itu sudah laku, ibarat cetak berapapun ya udah punya masa kan, nggak capek-capek itu. Begitu ya, nggak usah promo ke sana sini begitu ya. Itu kalau yang penerbit indie. Nah, nanti kita akan bahas lagi ini. Kelanjutan dari perbedaan penerbit mayor dan penerbit ini, terus nanti kita lanjutkan lagi seputar kepenulisan kreatif itu harus yang seperti apa biar bukunya laku keras ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya Mas Ratino ya. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini yang pasti buat Anda silakan ingin bergabung menanyakan banyak hal, bisa digunakan SMS juga WhatsApp-nya di 0812
2665774. Masih di program Suara Literasi untuk pagi ini 28 Agustus 2021, masih seputar perbedaan antara penerbit mayor dengan penerbit indie, kemudian kepenulisan yang kreatif itu yang seperti apa, masih bersama dengan Mas Ratino di ujung sana. Halo, selamat pagi, masih setia ya? Ya, masih Mbak. Alhamdulillah. Karena setia itu mahal. Sinyal masih bersahabat. Iya, masih bersahabat. Dan ini nih, saya masih sedikit agak ingin menanyakan beberapa hal tentang seputar perbedaan antara penerbit mayor dengan penerbit indie. Kalau di sini tuh ada yang namanya, kalau penerbit mayor itu ber-ISBN ya. ISBN itu menurut informasi itu merupakan International Series Book Number. Itu bisa dijelaskan mungkin? Untuk ISBN sebenarnya baik penerbit mayor dan indie pun memiliki, Mbak, itu untuk setiap judul bukunya. Untuk setiap judul nah, bukunya. International Serial Book Number ini menjadi ciri khas atau nomor identitas seluruh buku di dunia. Jadi setiap buku di dunia itu memiliki nomor yang berbeda. Gunanya nanti untuk pencarian bisa lewat itu. Ya. Nah, untuk yang penerbit indie sudah banyak yang menggunakan ISBN sekarang, Mbak. Nah, misalkan tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kan kegunaan ISBN untuk misalkan seperti guru ataupun PNS bisa digunakan untuk syarat kenaikan pangkat pada buku yang ber-ISBN. Itu poinnya tinggi, Mbak. Poinnya kalau tinggi ada ya ISBN-nya. Iya. Kenaikan pangkat nih. Kalau Mas Ratino sendiri sudah naik berapa tingkat ini ya ber-ISBN ini? Kalau kira-kira yang sudah saya pakai sekitar 2 kali, ini proses mau yang ketiga ibaratnya. Iya, luar biasa. Ya. Nah, ibaratnya untuk ISBN sendiri tiap bukunya beda, Mbak. Nanti kan ada buku yang judulnya A, nanti beda lagi, B beda lagi. Itu juga memuat penerbit dan kategori. Itu nomornya bisa menunjukkan penerbitnya dan kategori buku apa. Misalkan psikologi atau pendidikan, itu ada kategori di situ. Kategorinya di situ ya. Tapi nomornya jelas berbeda ya, nggak mesti sama. Iya, meskipun berbeda kategori, tapi tetap dengan nomor yang berbeda juga. Beda semua. Iya, begitu. Itu tentang ISBN. Iya, ISBN ya. Ini sesuatu yang baru untuk saya dan mungkin untuk sahabat ya semua ya. Dan sekarang kita tutup dulu perbedaan antara penerbit mayor dan penerbit indie. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang kepenulisan kreatif. Kalau menulis kreatif itu yang seperti apa, Mas Ratino? Menulis yang kreatif menurut Mas Ratino? Sebenarnya ya, kalau menulis kreatif itu proses menuangkan ide kreatif kita. Daripada ide kita simpan, lebih baik kita ungkapkan, tuangkan dalam bentuk penulisan. Biar untuk dokumentasi diri pribadi maupun untuk bacaan orang lain dengan berbagai tujuan. Oke, itu menulis kreatif ya. Terus kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam penulisan kreatif itu apa saja misalnya? Ada pemilihan tema, terus tema perlu kita bahas karena ibaratnya biar kita tidak meluas, karena kita menulis biasanya melebar, harusnya harus fokus kita. Kemudian menangkap momentum di sini, misalkan sekarang lagi 2 tahun ini, berarti 1 tahun belakang heboh corona, berarti kita ambil sisi corona yang lain. Misalkan mungkin kan pandangan orang ada yang negatif, ada yang positif. Dari segi yang positif mungkin banyak orang yang ibaratnya sadar bahwa manusia itu sebenarnya bukan apa-apa, dilawan barang kecil aja kita tidak bisa, tanpa adanya ketakwaan kita kan percuma itu. Makanya ada positifnya, sisi iman dan takwa kita meningkat, tuh momentumnya seperti itu. Terus kita pun harus tahu deadline, mau nulis tuh harus tahu deadline, biar tidak kedaluarsa momentumnya tadi. Jadi kita
bahas ini ya langsung kita selesaikan. Kemudian konsistensi, namanya menulis itu harus konsisten, Mbak. Jadi tidak boleh sekarang nulis besok mandek, nanti idenya keburu hilang gitu loh. Oh gitu ya, sekarang Kemudian, nulis besok mandek, besok lupa ya. iya. Dan nanti nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi, betul sekali. Iya. Kemudian kita menulis pun punya tujuan, Mbak. Tujuannya untuk bisa, misalkan hanya sekedar sharing atau mempengaruhi pikiran orang lain juga bisa di situ. Iya. Ya. Proses itu pun akan berlanjut kalau sudah selesai, misalkan kita sudah punya judul, punya isi dan macam-macam harus sesuai. Ya, karena pemilihan judul pun akan berpengaruh pada ketertarikan pembaca, Mbak. Judulnya menarik, pasti orang akan ibaratnya penasaran. Iya. Kalau biasa-biasa aja, biasa gitu kan. Biasa, udah biasa, nggak heran. Iya, gitu ya. misalkan image tokoh kancil di kita kan cerdik itu ya. Iya. Nah bisa dibalik yang sekarang misalkan yang ketipu kancilnya kan. Unik, iya gitu. Iya. Jadi kan orang jadi berpikir loh, kok malah kancil yang ketipu kayak gitu ya. Kan jadi itu kan membuat penasaran. Misalkan judulnya kancil yang tertipu. Apa iya itu kan jadi kepengen baca itu loh, Mbak. Apa ya ada yang lebih hebat dari kancil begitu ya? Iya, ya, berarti seperti itu. Oke. Tujuan penulisan juga perlu diperhatikan. Kemudian juga dalam menulis, kalau misal judulnya tadi kancil yang tertipu, isinya juga harus seputar kancil dong ya, harus sesuai harus dengan seputar judulnya. Kancil, betul. Tapi konteksnya yang biasanya kancil menang jadi kalah gitu loh. Jadi itu kan akan lebih menarik gitu loh. Iya, itu akan lebih menarik. Berarti di sini kita bisa tarik benang merahnya kalau misal dalam penulisan memang sangat dibutuhkan yang namanya ide kreatif ya. Dalam penulisan judul pun harus seperti itu. Makanya buat Anda yang ada di rumah, sahabatnya semuanya, kalau misalnya menulis sesuatu harus difikirkan ide kreatifnya terlebih dahulu ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, begitu kan ya, pandemi. Iya. Kita kan bisa itu loh, Mbak, membolak-balikan cerita. Misalkan Ande Lumut ya, itu kan Ande Lumut. Iya. Ya. Misalkan kita kalau secara normalnya nanti kan akan berjodoh dengan kelenting kuning misalkan. Iya. Iya kan ada beberapa cewek ada merah, kuning, biru misalkan seperti itu kan. Nah, kita buat surprise pembacanya. Ternyata si Ade Lumut tidak suka kelenting manapun itu. Malah sukanya ibunya kelenting-kelenting itu. Kan bikin keren itu. Kayaknya sekarang tuh lebih kena itu loh. Jadi ada kelenting merah, kuning, hijau, biru. Ternyata si Ade Lumut lebih suka sama ibunya begitu. Ibunya kan janda itu loh. Gitu. Jadi ada 4 ya. Aduh, seperti itu sangat luar biasa sekali. Itu namanya ide kreatif. Jadi membolak-balikan yang hal biasa gitu. Membolak-balikan hal yang biasa. Itu satu hal yang sangat luar biasa sekali menurut saya ya. Dan nanti kita akan bahas itu lagi. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kreatif lagi nih, Mas Ratino, harus ada kesesuaian tadi sudah ya. Kemudian setelah naskah selesai, dibiarin dulu atau mungkin langsung dipublikasikan? Biasanya itu ya juga tergantung kita kebutuhannya apa. Kalau kita misalkan tuh naskah pesanan, deadline-nya cepat, misalkan hari ini disuruh, besok harus jadi. Itu ya langsung serahkan saja. Tapi kalau ada jeda waktu kita biarkan endapkan dulu. Nah, kita tinggal makan apa tinggal pergi dulu, baru nanti dibaca lagi. Pasti biasanya akan menemukan hal yang tidak sesuai ya dan kurang pas lah misalkan. Nah, misalkan sudah ketemu baru direvisi atau diperbaiki, atau bisa juga misalkan kita punya teman sahabat suruh baca aja naskah itu. Nah, mereka suruh komentar baiknya di mana, kurangnya di mana. Yang penting objektif gitu saja. Yang penting objektif ya. Iya. Berarti begitu dalam penulisan memang betul-betul dibutuhkan
Hal kreatif seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih, Mas Ratino masuk ke ruang siar ya dengan secara tiba-tiba begitu. Iya, Mas iya, Ratino, iya. saya pendengar dari Cilacap saja, saya penulis pemula. Sebetulnya sih mungkin kata orang-orang saya lucu begitu kan ya. Iya, Tapi coba tolong contoh kecil untuk menulis yang lucu-lucu karena sekarang kita sudah terlalu tegang dengan banyak hal yang terjadi di luar ya. Jadi kita membutuhkan iya. sesuatu yang lebih fresh, yang lebih lucu. Contohnya gimana nih? Atau mungkin menentukan ide kreatifnya dulu atau Contoh seperti yang apa? lucu. Hmm, Iya, misalkan gini, Mbak. Saya kan guru ya. ya, Kadang ciri khas saya suka bercanda. ya. Ya. Halo. Saya ada berteman dengan babi hutan. Kan Oke. anak-anak bingung, kok bisa Pak berteman dengan babi hutan? Hmm, Saya jelaskan bahwa satu hal yang ibaratnya menarik dari babi hutan Oke. itu kalau lari lurus terus, Hmm, nggak pernah nikung. Nah, iya. kalau berteman dengan babi hutan, mereka nggak bakal kena tikung. Nah, ini kan anak muda senang saling menikung itu ya, Iya, Mbak. lebih suka tikung menikung begitu ya. Gitu. Satu hal yang Iya. sangat luar Nah, itu biasa. kan iya, jadi dari hal-hal kecil yang mereka bikin penasaran, Hmm, kok berteman dengan babi hutan. Ya tadi saya jelaskan. Dan kalau di kelas itu ramai jadinya. Jadi yang tadi suasananya kelas biasa-biasa aja atau seperti sepi gitu ya. Jadi iya, heboh ramai dan itu menimbulkan anak antusias kembali. Nah, iya, mereka ternyata kalau saya ngajar nunggu-nunggu hal-hal yang unik dari saya itu enggak begitu seperti ya. itu. Seperti itu Iya. ya. Saya jadi pengen sekolah SMP lagi gitu ya, Mas Ratino ya. Saya Iya, ingin iya, mendengar iya. kelucuan-kelucuan Anda ya, merefresh Iya. pikiran kembali Iya, begitu ya. jadi Heeh, saya tuntut anak untuk berpikir kreatif. iya, Ibaratnya ya seperti itu. Jadi banyak hal yang kita kadang terlupa bahwa anak pun kalau belajar itu perlu namanya refreshing. iya. Refreshing ibaratnya bisa dengan cukup dengan hal-hal yang lucu, senyum, mereka sudah bahagia sebenarnya. Sudah bahagia sebetulnya ya. Iya. Nah, ini ya, sekarang kita sedikit agak ada korelasinya sebetulnya. Karena Hmm. sekarang kan daring ya, pelajaran Iya, betul. dari rumah, dari home, melalui sosial media dan lain sebagainya. Cara ampuhnya Pak Ratino nih, cara ampuhnya Mas Ratino untuk menarik anak-anak, karena selama ini keponakan-keponakan saya pun selalu pusing ketika guru hanya memberikan tugas ya, tugas ini itu dikumpulkan, Iya. difoto, dikirimkan begitu. Oh, gini Mbak, Langkahnya Mas Ratino gimana ini? kalau saya biasanya Hmm? membuat tutorial sendiri. Saya kan punya channel YouTube gitu ya. Ya. Nah, di Channel Ratino YouTube-nya mungkin SS. bisa Ya, disebutkan? Iya, Ratino SS, Mbak. Itu Ratino channel SS ya. YouTube-nya. Oke. Di situ banyak tutorial. Nah, kemudian selain tutorial itu, saya sediakan juga yang semacam modul kecil lah, Ya. textbooknya. Nah, nanti bisa anak bisa lihat di YouTube ataupun yang bentuk tertulisnya. Ya. Nah, biar anak nggak bosan, Oke. untuk tugasnya saya bervariasi, Mbak. Mereka bisa memilih tersendiri. Ini semacam pembelajaran berdiferensiasi. Anak bisa mengumpulkan tugas secara tertulis atau membuat hanya dengan voice note boleh, Boleh. ataupun membuat video juga boleh. Jadi Boleh. ya sesuai kreativitas mereka. Tapi ternyata setelah itu mereka ternyata lebih antusias membuat video. Ada konten-konten yang lucu-lucu, bisa menggunakan TikTok, itu ada, boleh saya kumpulkan. Iya, serius ya itu. Seperti itu ya. Jadi menggunakan TikTok, terus ada yang suka gambar ya menggunakan gambar, ataupun edit-edit video juga boleh. Saya tidak melarang itu. Malah anak lebih senang katanya. Oh gitu Saya ya. memberikan banyak pilihan intinya. Iya, berarti seorang guru itu harus punya ide kreatif yang sangat luar biasa, memberikan banyak pilihan kepada anak. Jadi tidak hanya memberikan misal satu tugas ini harus dikerjakan, dikumpulkan jam ini juga, berarti enggak ya? Harus memberikan terserah. Ada jangka waktunya, ya jangka waktunya. Jadi ibaratnya kalau tugas pun saya pasti memberikan contoh. Misalkan membuat puisi, saya ya
otomatis saya buat puisi sendiri, saya bacakan sendiri, saya upload, anak suruh lihat itu loh. Jadi ibaratnya saya ngajar tidak hanya asal ngomong, Pak Guru sudah melakukannya seperti ini. Nah, saya ceritakan proses kreatifnya bagaimana ke anak-anak. Nah, ternyata anak-anak terinspirasi, mengumpulkan videonya juga ternyata cukup bagus hasilnya, Mbak. Cukup bagus hasilnya. Iya. Iya. Berarti mungkin anak-anak Indonesia memang harus selain disuruh diberikan contoh terlebih dahulu ya. Jadi mereka nanti bisa lebih kreatif lagi. Begitu. Namanya guru itu harus memberikan contoh, Mbak. Dan membukakan ide kreatif kepada anak. Saya tidak pernah mencela hasil kerja anak, ibaratnya seperti itu. Kalau walaupun itu salah pun, saya sudah anggap dia sudah berusaha, ada nilainya tersendiri. Tuh. Karena ibaratnya anak pun perlu dipuji, jangan seperti diintimidasi terus. Jadi, anaknya memang harus seperti itu. Harus dipuji. Jadi anak harus dipuji. Oh, ini udah bagus. Misalkan masih kurang, ini udah bagus, coba ditambah ini dikit. Nah, itu kan ibaratnya itu kan mungkin ada yang kesalah, tapi saya tidak mengatakan itu salah, tapi solusinya seperti ini gitu loh. Iya, berarti bukan hanya menjudge kalau kamu salah anak, tapi harus memberikan solusi ya, solusi terbaik. Yang penting itu dukungan itu, Mbak. Ini udah bagus loh, coba tambahin ini. Oh iya ya Pak. Jadi mereka tahu sendiri, oh iya punya aku salah, tapi Pak Guru tidak pernah mengatakan itu salah gitu. Iya. Sangat luar biasa sekali Mas Ratino ya, seorang guru yang sangat luar biasa. Dan nanti kita bahas sebagai pungkasan nanti tentang itu tadi yang puisi ngapak ya, meskipun belum naik tayang, tapi nanti kita minta contohnya seperti itu. Nanti ya yang pasti setelah pesan-pesan coba nanti tak carikan pada masih. Pasti masih. Dan buat sahabatnya, kita masih akan terus melanjutkan untuk Suara Literasi hari ini bersama Bapak Ratino dari SMP Negeri 1 Juruk-Legi tentang perbedaan penerbit mayor, dan ini tadi sudah kita bahas juga tentang kepenulisan kreatif, bagaimana tutorial menjadi guru yang baik bukan hanya memberikan tugas tapi juga harus memberikan contoh. Setelah yang satu ini kita kembali lagi selalu gabung di 104,2 YS Radio Kebanggaan Cilacap. Baik, sahabat, kita ada di penghujung waktu Suara Literasi untuk hari ini 28 Agustus 2021 bersama Pak Ratino dari SMP Negeri 1 Juruk-Legi. Silakan monggo Mas Ratino untuk memberikan hasil karyanya sedikit saja ya. Silakan monggo. Ya saya bacakan ya Mbak. Monggo. Cakra Manggiling karya Ratino. Akeh wong pada ora eling marang akeh piweling, ngolet duit awan wengi direwangi kecocok beling, nanging uteke esih kurang suker esih miring, uli setitik sambat ora kuat, uli akeh jerene kurang meleber, karpe disangga kabeh sing akeh, tambah dina tambah dumeh, ngayawara sing dikarepna, anggene diwehi gunung kayane esih kurang, dasar utek urang diwehi pirang-pirang rumangsane arang-arang, tangane karepe mlumah ora gelem mengkurep, pikirane akeh sing dijangka, ora ndeleng dunyane pating blarah, tangga teparo dianggep kaya kebo, sing kere ora dibantu malah diserampang watu, diomongi malah dianggep duwe ati iri, ora kelingan babagan cakra manggiling, ana waktune diwolak-walik diputer dibanting, ora mung ditempiling nasib, gelem diadoi digiring mengpanasan dadi jrangking. Itu Mbak. Luar biasa ya. Maknanya itu loh ya. Iya, ternyata memang sangat luar biasa sekali hasil karyanya, digiring untuk menjadi jrangking. Sangat luar biasa sekali. Mas Ratino, terima kasih untuk kebersamaannya. Sama-sama Mbak. Di program Suara Literasi kali ini. Silakan pesan-pesan terakhir untuk para pegiat literasi di Cilacap, monggo silakan. Ya, ibaratnya literasi
cakupannya luasnya. Untuk ide kreatif, tulislah seperti maumu. Ibarat tulis saja, tidak perlu dipikirkan ini bagus atau tidak. Ya. Mulailah dari diri sendiri, pasti akan menghasilkan sebuah karya. Seperti itu, Mbak. Oke. Demikian ya pesan-kesan Mas Ratino untuk para pegiat literasi di Cilacap. Pokoknya tulis aja, tulis apapun ide kreatif Anda. Tulis, nggak usah dipikirin ini bagus apa kayak, penting tulis aja dulu ya. Terima kasih sekali Mas Ratino untuk waktunya ya. Maaf mengganggu karena Anda harus menuju ke suatu tempat untuk melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih sekali. Iya, mohon maaf kalau misalnya salah kata. Tambah sukses dengan aktivitasnya, semakin banyak ide-ide kreatifnya. Buat Mas Ratino kita berjumpa lain waktu ya. Assalamualaikum. Oke Mbak, siap. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali untuk Mbak Ratino dari SMP Negeri 1 Jeruk sudah bergabung di program Suara Literasi kita, dan pasti Ungkas sudah kebersamanya bareng sama Wuri di Suara Literasi. Setelah ini kita bisa bergabung kembali di Gitar Nostalgia. Selalu gabung di 104,2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap.